Kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Ristin Layan, Roy Ginting, Wawancara Siregar, Hasrat Lavau, dan Mikael Telambenua akan mempresentasikan review jurnal kami tentang Project Quality Management dengan judul jurnal Perancangan dan Implementasi Quality Metric menggunakan metode internal control untuk kontrol quality proyek OSP FO RMJ Majasari Cirempong atau studi kasus PT XYZ. Untuk landasan teorinya, untuk project management sendiri adalah, menurut Project Management Institute, manajemen project adalah aplikasi pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik pada kegiatan proyek untuk memenuhi persyaratan proyek manajemen. Proyek memungkinkan organisasi untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien. Untuk Project Quality Management dibacakan oleh teman kami Wawancara. Oke, baik. Selanjutnya, Project Quality Management. Menurut Project Management Institute 2017, Project Quality Management merupakan salah satu area pengetahuan manajemen proyek yang mencakup proses menggabungkan kebijakan kualitas organisasi terkait perencanaan, pengelolaan, pengendalian proyek, dan persyaratan kualitas produk untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Project Quality Management terdiri dari 3 proses, yaitu Plan Quality, Manage Quality, dan Control Quality. Di mana plan merupakan perencanaan, manage merupakan perbuatan prosedur, dan kontrol merupakan verifikasi hasil. Lanjutnya. Yang ketiga, Quality Metric. Menurut Project Management Institute 2017, Quality Metric merupakan matriks yang secara khusus menggambarkan proyek atau atribut produk di mana akan diverifikasi pada proses kontrol quality, apakah sudah sesuai standar kualitas atau belum. Quality metric merupakan output yang dihasilkan dari proses plan quality management yang dapat digunakan sebagai input dari manage quality untuk pembuatan prosedur atau input dari kontrol quality untuk verifikasi hasil. Selanjutnya akan dibaca dengan kawan kami, Roy. Internal control. Internal control merupakan metode untuk identifikasi poin pada proses bisnis di mana permasalahan muncul dan dapat menjelaskan bagaimana untuk menghindari permasalahan-permasalahan tersebut. Pada internal control terdapat possible issues atau potensi kegagalan, critical success kriteria atau kriteria kesuksesan, serta research tentang apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai critical success kriteria. Quality metric. Menurut Project Management Institute 2017, pada tahun 2017, quality metric merupakan matriks yang secara khusus untuk menggambarkan proyek atau atribut produk di mana akan diverifikasi pada proses kontrol quality apakah sudah sesuai standar kualitas ataukah belum. Quality metric pada penelitian ini menggunakan metode internal kontrol di mana terdapat proses identifikasi tiap activity list mengenai possible issue atau potensi kegagalan dan critical success kriteria yang harus dicapai berdasarkan acceptance kriteria yang ditentukan sebelumnya. Lalu terdapat pembuatan research yang mendukung kelengkapan untuk mencapai critical success kriteria yang terdiri dari tools, material, method, specification untuk format quality metric dijelaskan pada tabel berikut. Kemudian quality checks. Quality checklist merupakan tools yang digunakan untuk melakukan kontrol kualitas terhadap implementasi quality metric pada proyek. Hal ini sejalan dengan tujuan proses kontrol kualitas, yaitu untuk memastikan standar kualitas apakah sudah sesuai atau belum. Penggunaan quality checklist ini dapat bermanfaat untuk membantu perusahaan dalam
menstandarisasikan kualitas proyek dimulai dari tahapan persiapan sampai dengan penutupan. Hasil rancangan quality checklist nantinya diimplementasikan dan direkapitulasi hasil implementasinya. Salah satunya pada yang dijelaskan pada tabel berikut. Kemudian analisis dibacakan oleh Christian. Untuk analisis hasil verifikasi quality checklist-nya dapat kita lihat pada tabel, di mana hasil verifikasi quality checklist dapat diambil dari WBS-nya yang terdiri dari persiapan, pengadaan material, instalasi, dan penutupan. Jumlah critical success kriteria, jumlah oke dan tidak oke, dan jumlah N per A-nya dapat kita lihat dalam tabel. Dapat diketahui bahwa dari 88 critical success yang telah diverifikasi terdapat 42 critical success kriteria yang bernilai oke dan 29 critical success kriteria yang bernilai NOK dan 17 critical success kriteria yang bernilai N per A. Untuk analisis manajemen kualitas diuji pada saat uji terima. Uji terima sendiri merupakan proses terakhir dalam pelaksanaan proyek di mana hasil pekerjaan akan diuji baik fisik maupun elektris. Bila terdapat pekerjaan yang termasuk dalam checklist item, uji terima yang tidak sesuai spesifikasi baik pada saat pengadaan material ataupun saat instalasi, maka dapat diperkirakan bahwa nantinya proyek tersebut tidak akan lulus uji terima karena masih terdapat pekerjaan yang salah. Item yang dijelaskan pada tabel 5, item checklist belum sesuai spesifikasi. Ini merupakan salah satu contoh item uji belum sesuai spesifikasi. Dapat kita lihat dalam tabel. Untuk kesimpulannya sendiri pada jurnal ini, perancangan quality metric yang merupakan output dari plan quality management menghasilkan guideline yang digunakan untuk kontrol quality yang nantinya akan diverifikasi pada quality checklist. Identifikasi tiap activity list mengenai possible issue atau potensi kegagalan dan critical success kriteria yang harus dicapai berdasarkan acceptance kriteria yang ditentukan sebelumnya. Dari 103 critical success kriteria yang telah diverifikasi pada quality checklist, terdapat 51 critical success kriteria yang bernilai oke, dan 29 critical success kriteria yang bernilai NOK, dan 23 critical success kriteria yang bernilai N per A. Selanjutnya, dari 88 critical success kriteria tersebut, 35 diantaranya merupakan checklist item yang akan diuji pada saat uji terima, sehingga sangat diperlukan untuk reward. Pada proyek RMJ Majasari Cirempong terdapat 3 item yang termasuk dalam checklist item uji terima yang masih belum sesuai spesifikasi. Di antaranya adalah kabel melintir, lokasi tiang yang berdempetan dengan tiang listrik, serta pemasangan tiang yang miring. Untuk yang ketiga adalah setelah mengetahui pekerjaan yang masih terdapat kesalahan, maka dibuat corrective action plan sebagai tindak lanjut untuk membenahi kesalahan yang telah terjadi pada proyek. Demikianlah presentasi kami tentang Project Quality Management. Jika kami punya kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.